Berita-beritamu kok aktual terus sih? Bener, Yan. Coba deh datang. Nih, Lalu? Lalu buat apa dia mau bunuh diri? di sini kan cuma ada 6 orang. Sama Ian. Hey dan halo semuanya, kembali lagi di channel ini tentunya untuk menonton alur film mantap. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film jadul Indonesia yang berjudul Bumi Bulat Bundar yang dirilis pada tahun 1983. Film ini diperankan oleh ikon Yahut Indonesia jadul, yaitu Eva Arnaz dan juga Meriam Bellina, dan pemeran utama pria diperankan oleh Alan Nuari. Film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha muda yang sedang frustasi karena tunangannya berselingkuh dengan pamannya sendiri. Pria itu ingin membalas dendam dengan cara ia akan bermain wanita, dan akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang akhirnya membuatnya jatuh cinta lagi. Untuk cerita lengkapnya, langsung saja kita simak videonya. Film dimulai oleh seorang pria yang bernama Simpson, yang merupakan seorang pengusaha muda yang berasal dari Surabaya. Ia baru saja tiba di Jakarta, kemudian ia langsung naik sebuah taksi untuk pergi ke suatu tempat. Sopir taksi pun bertanya kepada Simpson kemana ia akan pergi, namun sambil menangis Simpson menjawab terserah Pak Sopir saja. Pak Sopir pun bingung kemana ia harus pergi, namun ia tetap menancapkan gasnya agar tetap mendapatkan fulus. Di perjalanan, Pak Sopir yang penasaran kenapa Simpson menangis bertanya kepadanya, lalu Simpson pun menjawab kalau ia sedang frustasi, karena pacarnya berselingkuh dengan pamannya sendiri selama 7 hari berada di Jakarta. Simpson tidak terima kalau ia diselingkuhi oleh tunangannya, karena menurutnya perselingkuhan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria. Ia pun ingin membalas dendam kepada tunangannya dengan cara ikut berselingkuh, lalu Simpson menanyakan kepada sopir, apakah ia mengetahui tempat untuk enak-enak. Si supir sebenarnya mengetahui tempat yang dimaksud Simpson, namun ia tidak berani memberitahu Simpson karena ia takut dosa. Oleh karena itu, si sopir kemudian mengoper Simpson ke temannya. Akhirnya teman sopir tadi mengantarkan Simpson ke sebuah kos-kosan plus-plus yang bisa menyediakan wanita untuk Simpson. Sampailah Simpson di suatu rumah yang sangat besar, dan di sana ia disambut oleh seorang wanita bahenol yang bernama Inem. Inem lalu menyuruh Simpson untuk masuk ke dalam, kemudian datanglah si pemilik rumah yang bernama Seto. Seto memarahi Inem yang berpakaian sangat seksi, kemudian Inem tiba-tiba menabrak tembok hingga pingsan. Seto lalu meminta bantuan Simpson untuk mengangkat Inem ke dalam. Di dalam, ada banyak wanita yang turun menyapa kedatangan Simpson di rumah tersebut. Scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Hedi, yang saat itu tengah berendam di batap. Kemudian masuklah seorang satpam hotel wanita yang bernama Rubianti ke kamar mandi. Diketahui bahwa Hedi merupakan tunangan dari Simpson, yang Simpson ceritakan tadi kepada sopir taksi. Hedi bercerita kepada Rubianti, tentang dirinya yang dituduh oleh Simpson telah berselingkuh dengan pamannya sendiri. Hedi kemudian meminta Rubianti untuk mencari Simpson di seluruh kota Jakarta, karena ia mendapatkan informasi kalau Simpson sudah berada di Jakarta, dan Simpson mengatakan kalau ia akan bunuh diri. Scene kembali lagi ke rumah bordil Seto, di mana saat itu Seto berkata kepada Simpson kalau kos-kosannya sudah penuh, dan hanya tersisa sebuah ruangan gudang yang mungkin bisa ditempati oleh Simpson, apabila ia ingin tinggal di sana. Simpson tidak keberatan dengan hal tersebut, kemudian ia meminta bantuan para wanita, untuk membantunya menyulap gudang tersebut menjadi kamarnya. Dan dengan senang hati para wanita genit itu mengerjakan apa yang diminta oleh Simpson. Lalu adegan berganti lagi ke seorang wanita yang bernama Yen, yang saat itu sedang berbicara melalui telepon dengan Seto. Seto mengatakan, kalau ada seorang pria tampan yang datang untuk tinggal di kos-kosannya. Seto juga bercerita kalau Simpson ingin bunuh diri karena diselingkuhi oleh pacarnya, lalu Seto juga meminta Yen untuk datang ke rumahnya, karena Simpson meminta layanan dari 7 wanita, namun di rumah tersebut hanya ada 6 orang wanita, termasuk dirinya sendiri. Mendengar cerita dari Seto, Yen hanya bisa tertawa, dan ia tidak berjanji untuk bisa datang ke rumah Seto. Malam harinya, Simpson pergi ke sebuah pesta ala-ala 80-an, untuk melepas rasa penatnya. Karena saat itu Simpson sedang oleng akibat minum minuman alus, ia membayangkan kalau wanita yang sedang bernyanyi di panggung adalah Hedi. Karena ia sudah mulai sangat pusing, Simpson akhirnya pergi dari pesta tersebut. Lagi-lagi ia berhalusinasi kalau ia bertemu dengan Hedi, lalu ia meluapkan emosinya kepada Hedi di tempat itu. Ternyata, wanita yang ia kira Hedi tadi adalah Gersi, salah satu wanita di kos-kosan Seto. Gersi membawa Simpson ke kamarnya, lalu mereka berdua tidur sekamar.
Keesokan harinya, Simpson mengajak salah satu wanita kos yang bernama Windy untuk berkencan bersamanya di sebuah restoran. Saat itu terjadi sebuah kecelakaan, di mana si pelayan tidak sengaja membuat Simpson terjatuh, dan orang-orang yang ingin membangunkan Simpson malah menginjak kakinya, hingga membuat kaki Simpson cedera. Malam harinya, Windy masih bersama dengan Simpson di sebuah hotel. Malam itu Windy bertemu dengan Ian, di mana ternyata Windy ini adalah teman dari Ian. Windy kemudian memperkenalkan Ian kepada Simpson, dan sepertinya Simpson jatuh hati kepada Ian setelah melihat kecantikan Ian. Ian kebetulan juga menginap di hotel yang sama dengan mereka, namun ia berkata bahwa besok ia akan pindah ke hotel lain yang bernama Hotel Orchid. Keesokan harinya seperti yang dikatakan Ian kemarin, ia pergi ke Hotel Orchid dan bertemu dengan Rubianti, yang ternyata kenal dengan Ian. Ternyata si buaya darat Simpson juga sudah memesan kamar di hotel tersebut, dan tanpa diketahuinya, Simpson memesan sebuah kamar yang tepat berada di sebelah kamar tunangannya. Di kolam renang hotel, Simpson menghampiri Ian yang sedang membaca buku di pinggir kolam renang. Di sana Ian melamun, dan ia teringat dengan informasi yang ia terima dari Seto, kalau Simpson ingin bunuh diri karena diselingkuhi tunangannya. Namun, berdasarkan pengamatan Ian, Simpson tidak mempunyai ciri-ciri untuk bunuh diri. Ian seperti mengamati sesuatu dari diri Simpson, namun di lain sisi, Simpson ternyata juga melamun dan memikirkan hal-hal mesum tentang Ian. Adegan berpindah ke kamar Hedy, di mana saat itu Rubianti mengajak Hedy untuk berenang. Saat mereka akan mengganti baju, tiba-tiba terlintas di pikiran Rubianti untuk menanyakan apakah Hedy benar-benar sudah pernah main dengan omnya sendiri. Hedy pun tidak membantahnya, dan ia mengakui kalau ia sudah pernah bermain sebanyak 5 kali dengan omnya. Awalnya Rubianti kaget mendengar hal itu, namun Hedy kembali menegaskan kalau main yang dimaksudnya adalah bermain tenis, bukan bermain pergenjotan. Hal itulah yang membuat terjadinya kesalahpahaman antara Simpson dan dirinya, karena saat Simpson menelponnya, kebetulan yang mengangkat telepon adalah babu omnya, dan babunya mengatakan kalau Hedy sedang main dengan omnya. Simpson jadi salah sangka, karena mengira kalau Hedy sedang mantap-mantap dengan omnya sendiri. Adegan berpindah ke kamar Ian, di mana ia sedang menelpon Seto. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa sebenarnya Ian sedang melakukan suatu riset tentang pria hidung belang untuk tugas akhir studinya. Seto menyuruh Ian untuk menyamar menjadi seorang wanita panggilan, agar ia bisa lebih dekat dengan Simpson, dan bisa menggali informasi lebih banyak darinya. Lalu Ian mengikuti apa yang disarankan oleh Seto, ia menelpon Simpson di kamarnya, dan menyuruhnya untuk datang ke kamar 321. Tanpa pikir panjang, Simpson langsung pergi menuju kamar Ian, namun tololnya, ia salah kamar, dan bodohnya lagi ia malah mengganggu pasangan yang ada di kamar tersebut. Akhirnya ia malah kena tampol oleh pasangan tersebut, dan ia terpental ke kamar Ian. Simpson pingsan, lalu Ian menelpon dokter untuk mengobati Simpson. Singkat cerita, Simpson sudah dibawa ke kamarnya, dengan kondisi kepalanya diperban. Ian berkata kalau ia akan pergi ke kamarnya sebentar, untuk menyelesaikan urusannya dengan tamunya. Simpson meminta agar Ian cepat kembali ke kamarnya, dan jika tidak, ia mengancam akan terjun dari jendela. Scene beralih ke kamar Hedy, ada seorang room service yang mengetuk pintu kamarnya. Setelah dibuka, ternyata room service itu membawakan makanan ke kamar Hedy, namun petugas room service ternyata salah kamar, karena ia seharusnya membawakan makanan ke kamar Tuan Brontol. Hedy kaget, karena itu adalah nama belakang dari Simpson, yang mana itu berarti, Simpson juga menginap di hotel tersebut. Mengetahui hal itu, Hedy langsung menyuruh Rubianti untuk mencari Simpson di seluruh hotel. Sementara itu, Ian sudah berada di kamar Simpson. Saat itu Simpson langsung mengajak Ian untuk menikah dengannya, dan ia mengancam jika Ian menolaknya, maka ia akan bunuh diri. Ian menolak tawaran Simpson, karena ia tidak mau menikah dengan pria yang ingin bunuh diri. Ian juga berkata kalau ia adalah wanita panggilan yang sudah menggeluti profesinya selama 2 tahun, namun Simpson tidak mempedulikan profesi Ian. Lantas, Ian pun berkata kalau Simpson adalah pria yang egois, karena dia rela menikah dengan wanita yang berprofesi sebagai pelacur selama 2 tahun, namun ia benci setengah mati dengan tunangannya, yang hanya berselingkuh 7 hari bersama omnya sendiri. Lalu Ian meninggalkan Simpson, dan Simpson pun mengejar Ian keluar. Di sanalah akhirnya Simpson bertemu dengan Hedy, lalu Simpson yang masih kesal dengan tunangannya tersebut lari ke kamarnya, dan terdengar suara teriakan disertai suara pecahan kaca dari dalam kamar. Hedy dan Ian lalu masuk ke dalam, dan mereka berdua melihat seseorang yang telah tergeletak di lantai bawah, dalam kondisi terselimuti gorden.
Heidi yang sangat cinta dengan tunangannya tersebut pun ingin bunuh diri, namun Simpson kemudian datang menghalaunya. Awalnya mereka mengira, kalau yang mereka lihat tadi adalah Simpson, namun ternyata itu adalah troli makanan yang dibawa room service, yang tak sengaja ditabrak Simpson, ketika ia berlari ke dalam kamar. Singkat cerita, Simpson kini berada di kamarnya ditemani oleh Rubianti. Lalu ada telepon masuk yang ternyata itu adalah Ian yang mengatakan kalau ia akan kembali pulang ke rumahnya, dan kini ia berada di bandara. Simpson pun langsung pergi menuju bandara untuk mengejar Ian. Di sana akhirnya ia bertemu dengan Ian, lalu Ian memberikan kata-kata terakhir untuk Simpson. Simpson, cinta palsu itu lebih mahal daripada cinta murni. Catat, seandainya kau kelak menemukan jodohmu, ingatlah, perkawinan itu bukanlah hanya sebuah upacara, tapi juga harus merupakan sebuah hasil karya. Selamat tinggal, Simpson. Di akhir film, Simpson akhirnya kembali dengan tunangannya Heidi, dan film pun berakhir. Oke, itu tadi alur film Bumi Bulat Bundar, yang mana bisa diambil sebuah pelajaran, bahwa kita tidak boleh berpikiran pendek dalam berhubungan. Semua permasalahan dengan pasangan sebaiknya dibicarakan baik-baik, karena bisa jadi, permasalahan tersebut terjadi hanya karena sebuah kesalahpahaman saja. Cintai pasanganmu setulus hati, jangan menjadi pria yang egois, maka kamu akan menemukan kebahagiaan sejati dalam berhubungan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di alur film selanjutnya.